Selamat pagi teman-teman. Pagi ini aku mau masak selai nanas. Mau bikin nastar karena hari ini kan sudah tanggal 22 Desember ya. Sebentar lagi Natal dan Tahun Baru. Aku mau ada sedikit kue lah atau beberapa kue di rumah. Tapi sebelumnya aku mau masak untuk lauk siang dulu ya. Mungkin juga nanti sekalian untuk lauk malam karena aku udah masak tadi sarapan untuk anakku ya, anakku udah sarapan. Kasih teman-teman ikutin ya keseruanku hari ini. Aku mau perlihatkan aku masak apa aja. Nah, ini dia teman-teman ya, bahan-bahan makanan yang akan aku masak hari ini. Di sini ada tahu, akan saya goreng, namun jangan terlalu matang. Di sini ada jamur ya teman-teman. Nah, ini juga ada tadi ayam. Ini ayam bagian dada, saya potong-potong dadu begini ya. Nah, itu bahannya. Kemudian bumbu-bumbunya ini kita ada bawang putih, bawang merah, cabai hijau sama cabai kecil diiris-iris. Kemudian juga ada serai, ada ini daun bawang ya. Bukan bawang pre tapi daun bawang. Terus di sini juga aku ada apa nih? eh Daun sop. Yang tidak suka boleh di skip, tapi kan aku suka, ini menambah rasa seger ya teman-teman ya. Ini garam sama penyedap rasa atau kaldu begitu ya. Nah, terus nanti juga akan saya tambahkan pakai kecap manis dan saus tiram. Oke teman-teman, kita akan olah. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Ini udah bisa diangkat, ini udah setengah matang. Nah, minyak yang goreng ayam tadi kita pakai aja, goreng tahunya lagi ya. Nah, yang tahu ini pun nggak perlu sampai kering ya. Ya, kurang lebih 3/4 lah ya, 3/4 matang gitu. Karena kita nanti kan akan olah lagi dia. Nah, seperti ini kan, ini belum terlalu matang banget kan tadi ini, yang ayamnya. Cuman kalau ini ya kurang lebih 3/4 matang juga sih, lebih dari setengah matangnya. Ini pun nanti 3/4 matang. Nah, ini tahunya teman-teman udah bisa kita angkat ini. Nah, ini bawang merah, bawang putihnya dulu kita tumis ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah harum baru kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain-lainnya. Nah, ini sudah harum ya bawangnya, masukkan yang lainnya. Sengaja saya teman-teman nggak mau kasih banyak-banyak minyak ya, karena kok terlalu banyak minyak itu ya kurang bagus ya untuk kesehatannya. Sedikit aja, pokoknya bumbu-bumbu sudah harum aja gitu loh. Nanti teman-temannya nggak ada ini minyak kayak tergenang begitu, nggak ada ya. Tapi untuk teman-teman memang yang suka konsumsi minyak goreng banyak-banyak ya silahkan ya. Kalau aku memang dan keluarga aku batasi untuk ya goreng-goreng terlalu banyak minyak-minyak. Nah, sekarang kita cemplungkan lagi semuanya ini teman-teman ya, yang sudah kita goreng 3/4 matang tadi itu. Masukkan aja semuanya. Terus juga ini bumbu-bumbu yang ini, garam sama penyedap tadi itu. Kemudian juga kita cemplung ini jamur teman-teman. Lalu kita aduk. Nah, ini teman-teman, kita kasih sedikit air ya untuk dia agak lembut begitu. Nah, kemudian kita aduk dan nanti kita cek rasanya teman-teman ya. Kalau apa yang kurang gimana kita tambahkan ya. Nah, ini sudah mateng ya teman-teman.
Kalau sudah matang, langsung kita tambahkan tadi ini daun sopnya. Baru kita matikan apinya ya. Kita matikan apinya. Karena daun sopnya ini untuk penyegar aja. Jadi ada hijau-hijau segarnya gitu. Nah, ini dia teman-teman ya, udah masak gini ayam jamur tahu kita. Nah, kebetulan saya juga di sini ada bawang goreng. Jadi saya taburkan ya ayam goreng ini. Bawang goreng maksud saya. Habis masak ini kita akan lanjut bikin selai nastar ya teman-teman. Ikutin terus ya sampai habis video ini. Oke teman-teman, ini sudah siap disantap. Hasil masakan kita hari ini, ayam jamur tahu. Nah, ini dia nanasnya ya, ada 8 buah ini. Menurut aku ini bagus-bagus ya. Memang aku pilih yang udah matang supaya rasanya manis. Nih 8. Nanti kita lihat ya jadi seberapa banyak ini. Nah, ini teman-teman, aku mau chopper ya nanasnya. Mudahan bisa, aku belum pernah nyoba sih pakai chopper. Biasanya saya parut. Nah, kita lihat ya. Jadi apa gimana? Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Ya, yang lainnya aku sudah pindahkan di sini. Lumayan banyak ini. Kita akan masak. Ini butuh waktu berjam-jam kan, apinya harus pelan-pelan. Nah teman-teman, ini aku akan kasih daun salam. Juga ini ada apa namanya ini, kayu manis. Ya kita masukkan ya teman-teman di sini. Kita masukkan. Selain dia harum, juga apa ya? Kalau ada apa namanya ini daun pandan ini, daun ini itu juga mengawetkan secara alami ya teman-teman ya. Jadi nggak cepat basi gitu, nggak cepat busuk gitu selai kita nanti. Nah, kita akan aduk-aduk terus ini ya teman-teman ya. Dan butuh waktu berjam-jam ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman sudah mulai kering ya. Airnya udah nggak, ya udah hampir nggak ada ya. Tapi ini masih belum bisa dimatikan ya, masih harus diaduk-aduk begini lagi terus sampai benar-benar dia nanti kering sehingga dia bisa dibulat-bulatin. Karena kalau dia nggak benar-benar kering itu nanti nggak bisa dibulat-bulatin ya teman-teman, jadi kayak bubur gitu. Ini sudah habis airnya tapi tetap aja ya harus sabar membuat selai nastar itu. Oke, kalau sudah seperti ini udah bisa dimatikan ya teman-teman ya. Lihat ini di bawahnya sama sekali sudah kering kan, nggak ada lagi airnya sama sekali ini kan. Nih udah kering ini. Nah, tuh. Dan warnanya pun sudah mulai ya kecoklat-coklatan gitu, hampir-hampir golden brown gitu. Nah, oke, nanti ini habis sudah kita matikan teman-teman. Kita dinginkan dulu. Setelah itu kita masukkan, setelah udah dingin ya teman-teman ya, masukkan di kulkas. Masukkan di kulkas, dia nanti akan lebih kering lagi. Ketika dimasukkan di kulkas itu jangan ditutup. Jadi setelah udah dingin, taruh di wadah yang selayaknya lah gitu ya. Terus jangan dulu ditutup sekitar ya 3 jam gitu. Itu nanti akan lebih kering lagi. Jadi dia dibulat-bulatkan itu lebih mudah. Udah nggak ada lagi airnya sama sekali nih. Kita matikan aja ya. Baiklah teman-teman, setelah tadi aku udah masak ya, hari ini aku mau melanjutkan, mau ini bulat-bulatin selai nanas, mau bikin nastar. Tapi mungkin nastarnya itu besok aja ya, karena ya perlu mengumpulkan tenaga lagi teman-teman. Karena kan bikin nastar itu perlu tenaga ekstra.
sorry ya kalau wajah aku gimana-gimana gitu, tadi kan habis masak itu kan ya, mungkin juga minyak-minyaknya itu udah apa mampir di wajah ini gitu lengket. Nah, dan juga memang aku kalau di rumah itu malas ya teman-teman, teman-temannya pakai bedak atau makeup gitu, nggak suka banget gitu karena bagi aku itu pakai bedak-bedak itu, pakai apalagi makeup makeup gitu, meskipun makeup simple gitu ya, rasanya bagi aku itu kayak nggak nyaman aja gitu, nggak nyaman. Bahkan aku kadang-kadang itu keluar pun ya, kayak ke ibadah gitu, ke gereja gitu, kadang aku pakai bedak yang tipis-tipis, tapi juga nggak pakai sama sekali gitu, sering gitu. Paling tapi pakai pelembab aja supaya kulit nggak kering gitu ya, untuk ya melembabkan lah gitu. Terus pakai lipstick dikit itu gitu doang. Aku tuh uh, salut ya sama teman-teman yang suka itu pakai apa itu macam-macam itu ditaruh di wajah itu, ya memang bagus ya, bagus, terlihat lebih cantik, lebih gimana gitu, wajah pun bisa jadi lebih terlihat lebih kencang gitu. Aku salut ya sama teman-teman wanita-wanita yang begitu. Tapi untuk saya secara pribadi nggak tahu kenapa gitu, saya tuh nggak begitu suka gitu. Jadi kalau aku di kamera terlihat gimana gimana gitu, harap dimaklumi ya teman-teman ya. Oke lah, tadi aku sempat tanyakan dari swalayan yang ada di perumahan ini, beli bahan-bahan untuk bikin nastar ini. Eh, tapi aku juga nyari untuk sarung tangan ya teman-temannya, tapi nggak ada gitu. Nah sementara kalau aku mau keluar lagi dari perumahan, keluar sana gitu nyari, agak malas aku teman-teman, karena satu di sini juga barusan hujan gitu. Nah terus ya lumayan, tapi aku tanganku udah aku cuci bersih ya teman-teman ya, jadi mungkin aku akan langsung pakai tangan aja ya, karena juga ini kan bukan untuk dijual ya, untuk dikonsumsi sendiri aja. Oke, terima kasih, stay tune. Baik ya teman-teman ya, aku gini aja teman-temannya begini ya. Nah seperti ini ya, seperti ini bisa kelihatan nggak, gimana sih ya, nah gini gini. Nah taruh sini. Seperti ini sudah teman-teman ya. Ya sebenarnya bisa juga langsung pakai tangan dua-duanya teman-teman ya, tapi aku begini aja lah ya. Yes, gitu. Jadi besok kalau mau bikin nastarnya itu teman-teman udah nggak terlalu ya capek, karena hari ini sudah tak bulat-bulatin ini selainya, nanti tak simpan di kulkas supaya tidak basi ya. Ini juga kemarin waktu saya masak apa ini selainya kan lumayan kering ya, jadi dia juga tidak akan mudah basi gitu. Ini makanya dia udah gampang dibulat-bulatin ya, karena dia nggak benyek-benyek gitu. Kalau apa itu kurang kering itu biasanya benyek-benyek ya teman-teman, dan aku nggak begitu suka untuk bulat-bulatin yang benyek-benyek. Aku pernah juga ya teman-teman ya, beberapa tahun yang lalu beli di, pokoknya di toko lah ya, di toko yang jual ini selai nanas yang kiloan-kiloan begitu. Tapi entah kenapa menurut aku ya, rasanya bagi aku kurang cocok.
Karena kalau aku bikin sendiri aku lebih suka satu, gulanya saya bisa atur gitu ya. Kalau yang di pasar kita beli itu kan, atau di toko kita beli itu kan, ya sudah memang seturut dengan seleranya mereka ya gulanya. Kalau aku nggak suka yang begitu manis-manis gitu. eh, untuk mengurangi apa itu gulanya, itu biasanya aku pilih nanas yang udah mateng gitu, yang udah kuning, yang udah harum banget gitu. Nah, seperti inilah, ini aku kemarin milihnya kan yang udah kuning gitu, jadi dia udah manis seger gitu, maka kita nggak perlu pakai gula yang banyak-banyak. Ini kemarin aku beli nanasnya kan ada 8 ya. Untuk 8 nanas ini aku cuman kasih gula 5 sendok ya teman-teman. Sangat jauh beda kan dengan pada umumnya ya. Nah, terus yang bikin dia gurih, dikasih garam dikit. Kasih garam secukupnya. Terus ditambahkan itu apa itu, kayu manis, kulitnya itu ya, kulit kayu manis, sama dengan apa itu, daun pandan. Nah itu harum ini teman-teman ya, harum harum banget. Saya nggak kasih anu nih apa itu yang lain-lain, pokoknya cuma yang saya katakan tadi itu. Jadi harumnya itu harum apa ya, alami gitu, dari bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, dan rasanya pun enak banget gitu, nggak akan bikin enak. Nah, cara aku bikin begini ya teman-teman ya. Sebenarnya sih lebih cepat ya kalau pakai tangan yang seperti ini teman-teman, yang langsung digini-gini nah gitu kan, bisa ya, biasanya juga gitu ya. Nah, tapi aku milihnya dengan cara begini aja ya. Walaupun kecepatannya nggak secepat yang pakai tangan, seperti yang digulung-gulung pakai tangan, nggak apa-apa lah, gini aja. Yang penting dia bisa jadi menyerupainya bener-bener gitu, hampir bulat-bulat, nggak terlalu bulat banget ini. Kalau yang digulung pakai tangan gini kan biasanya kan lebih anu ya, lebih bulat gitu, kayak anu, kayak kelereng gitu. Ini enggak sih. Sebenarnya beberapa hari yang lalu aku udah bikin ya teman-teman 1 kilo apa itu terigunya ya, kurang lebih 1 kilo. Tapi anakku tersayang sangat suka dan dia makanlah. Mereka makan ya, jadi tinggal beberapa biji gitu, tinggal sedikit lah gitu. Nah makanya aku mau bikin lagi hari ini. Ini sebenarnya kali kedua ya untuk di bulan Desember ini. Hari ini udah tanggal 22 Desember ya. December 22 2025. Merry Christmas lah ya teman-teman ya, yang sudah merayakannya di gerejanya masing-masing. Nah ini teman-teman ya hasilnya, tapi ini masih segini yang udah jadi, ini masih lumayan banyak ini yang akan kita bulat-bulatin. Nah itu yang kelihatan kayak warna gelap-gelap itu anu ya, kayu manis sama daun pandan. Aku belum buang, nanti aja dibuang kalau udah mau selesai. Jadi kan udah selesai semua, baru tak kasih tunjuk lagi teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, ini tinggal terakhir sudah ya, ya lebih dari 1 jam ya untuk bulat-bulatin ini. Ya aku gini-gini ya teman ya, jangan pakai tenaga dalam, karena kalau pakai tenaga dalam nanti dia langsung melayang ke alam baka alias hancur. Nih, terakhir sudah ini. Dengan perasaan ya teman-teman ya, supaya tidak hancur ya.
Jadi begitu ya, nggak perlu harus pakai dua tangan yang begini-begini ya. Ini hasilnya kan lumayan juga ya. Ini. Nah, jadi ini hasilnya semua ya teman-teman ya. Sudah habisnya. Sudah habis. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini ya. Besok saya akan nge-vlog lagi saat aku buat nastarnya. Ini sudah ya, sudah teman-teman lihat ya hasilnya ya. Meskipun nggak pakai dua tangan menggulung-gulungnya ya lumayan lah ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini teman-teman. So thank you for watching. Please like, subscribe, and see you in the next video.